Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku. Di video kali ini saya akan mencoba mereaksi sebuah video dari seseorang yang komplain terhadap apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Bayu Wong dan seluruh tim lah, tim Bapau dan tim Rans Entertainment. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin karena saat ini kita juga masih di bulan Syawal. Oke, sedulurku, kita lihat dulu videonya bagaimana. Di dalam video nanti akan kita reaksi. Check it out. Ujung-ujungnya apa? Mereka minta kita subscribe, kita nonton video mereka, terus kita bagikan, ya kan? Udah kelihatan anjing, tolongnya lupa. Oke, baik, buat ini siapa ya, si YouTuber yang komplain ini, saya katakan untuk mensubscribe sebuah konten video di YouTube itu tergantung di kita, untuk men-share-nya juga tergantung kita. Wajar kalau si konten kreator tadi meminta kita men-share atau subscribe ya. Itu selalu ada di kata jika ya, dalam tanda kutip, jika kalian suka dengan video ini silakan subscribe dan share. Tujuannya apa? Ketika kita melakukan share dan makin banyak ditonton orang, kita melakukan subscribe, nah di situ menjadi ya pelanggan daripada konten-konten kita, itu adalah suatu semangat bagi para YouTuber untuk berkreasi gitu loh. Oh, ternyata banyak yang melihat video saya, ternyata banyak yang suka video saya. Nah, itu salah satunya buat abang, bapak, atau dek atau apa, saya nggak bisa pastikan karena namanya juga saya belum tahu persis ya. Nah, itu saya sampaikan di sini. Sebenarnya saya bukan menghujat atau mereaksi ya. Reaksi itu bisa, kalau menurut saya pribadi, bisa mengatakan bahwa kita men-share ke ya yang positif lah. Oke, kita lanjut. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia megang uang, jadi mereka itu bodoh-bodohin kita. Aduh, dasar tolol anjing. Mentang-mentang kalian itu kaya, kalian menyombongkan kekayaan kalian, terus membodohin kita yang gak tahu apa-apa, suruh subscribe kalian, suruh nonton video kalian. Anjing, tolol, dapat uang 1 miliar lebih mendekati anjing. Tolol anjing. Di sini beliau juga menggunakan bahasa-bahasa yang kalau menurut saya tidak layak dilontarkan oleh seorang YouTuber. Saya mengatakan beliau YouTuber ya, saya juga belum tahu channelnya apa ya. Tapi tidak layak lah, tidak pantas karena ini ditonton oleh banyak orang ya. Ketika ucapan kita itu kasar, artinya kita akan dinilai orang juga kasar gitu loh. Jadi ucapan itu mencerminkan pribadi kita gitu. Ya, mencerminkan pribadi kita. Ini menurut saya gitu ya. Kalau benar tolong dikoreksi, kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, kemudian kalau dia bilang jangan mentang-mentang kalian kaya gitu loh, megang uang. Nah, itu sudah hukum alam ya. Kalau menurut saya itu hukum alam bahwa orang kaya itu yang sombong karena ada yang disombongkan ya.
Jadi harus disikapin gitu ya. Ya positive thinking aja lah gitu ya. Karena dia megang uang ya, iya. Jangankan mereka yang punya uang banyak ya, yang notabene mereka ada public figure. Lah kita sendiri aja kalau kita megang uang banyak, kadang-kadang kita bayarin orang minum kopi satu warung. Gitu loh. Atau paling tidak kita traktir teman-teman gitu loh. Kalau kita lagi ada gitu, tolong disikapin secara positif, jangan melontarkan kata-kata yang cuman yang tidak pantas untuk didengar lah, karena ya siapa sih ini namanya, dia adalah seorang YouTuber ya. Seorang YouTuber, walaupun saya nggak tahu persis dia itu channelnya apa, karena saya baru tonton ini videonya, dan subscribernya berapa gitu ya, apakah channelnya sudah di monetize ataukah sudah ada AdSense-nya, saya nggak tahu persis gitu. Tapi yang pasti ketika seorang membuat sebuah konten dan dikirim ke YouTube atau diupload ke YouTube, maka orang itu adalah YouTuber. Gua kasih tahu ya buat kalian semua yang nonton video Pak Im Wong, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, aduh, itu semua bohong, itu settingan. Dapat uang 1 miliar, bagi-bagi uang 1 miliar, anjing, segampang itu nyari uang, anjing, tolong, aduh. Bagi kalian nih, jangan mau dibodoh-bodohin sama mereka nih. Ini sekarang nih, yaitu misalkan ada yang dapat nih, dia itu orang bayaran dari mereka, terus dimasukin, ya saya dapat uang, terima kasih buat Pak Ibu, terima kasih buat Raffi Ahmad. Itu semua bohong, itu semua settingan, anjing. Video bikin orang tertarik dengan uang 1 miliar, anjing. Nah, di sini sang YouTuber juga mengatakan bahwa itu semua settingan, itu semua bohongan. Segampang itu uang 1 miliar. Segampang itu dapat uang 1 miliar. Nah, di sini perlu saya beritahu juga buat saudara saya ini, bagi seorang Raffi Ahmad, bagi seorang Mbak Im Wong, kalau saya rasa untuk mendapatkan uang 1 miliar, mereka nggak repot kayak kita. Kita mah iya, jangankan dapat 1 miliar, dapat 500.000 aja syukur. Karena mereka pekerja seni, yang dibayar itu sebenarnya kreativitas mereka. Nah, kalau kita, ya kita nggak tahu gitu loh, apakah kita bisa seperti mereka. Tapi kalau memang punya niat yang tulus, pasti bisa. Nah, kemudian dia juga bilang settingan gitu loh. Kalau menurut saya pribadi di sini, Mbak Im Wong dan Raffi Ahmad tidak melakukan settingan. Kenapa? Mungkin para viewer dari Run Entertainment, Baim Paula gitu ya, bisa melihat ketika mereka melakukan pengundian pemenang, mereka menggunakan common figures. Common figures itu bukan dibuat oleh Baim ataupun Raffi, ya, tidak dibuat Baim atau Raffi. Itu adalah dibuat orang, kemudian di-share. Orang lain yang membuat, bukan mereka. Orang kreatif juga yang membuat ini gitu loh, untuk mempermudah kita melihat komen gitu ya, salah satunya gitu ya. Nah, di sisi lain lagi, kalau saya bilang terlepas dia settingan atau tidak, dalam konteks ini ada orang bayaran atau tidak, secara pribadi kan
tidak ada dirugikan gitu loh. Kamu itu tidak dirugikan gitu. Siapa sih namanya saya ini? Tolong teman-teman di iniin di komen namanya siapa, channelnya apa gitu ya, karena saya baru kali ini melihat videonya. Nah, itu tidak ada dirugikan baik secara materi dan moral. Apakah ketika mereka itu melakukan settingan tembayar orang, Raffi Ahmad dan Bayi minta uang ke kamu atau minta bantuan kamu untuk menentukan siapa yang diberi? Enggak. Tapi intinya Baimong dan Raffi Ahmad menggunakan common figures untuk menentukan siapa yang berhak mendapat giveaway dari mereka. Anjing, mau 1 miliar dari mana? Segampang itu anjing. Mau 1 miliar. Bahasanya lo nggak bener-bener nggak, Kalian siapapun nih yang dengar jangan pasti mau tidak bodoh-bodohin. nyaman gitu loh. Setiap beranda itu nongol video mereka yang bagikan. Kalau Anda mau dapat uang senilai 1 miliar, kalian harus bagikan. Setiap beranda nongol video-video mereka. Ya, kalau kamu mau buat video kamu direkomendasikan oleh YouTube, maka buat banyak video. Biar bisa direkomendasikan YouTube untuk diletakkan di beranda. Buat konten-konten kreatif yang menurut YouTube itu udah memang benar-benar kreatif, biar bisa dibuat di beranda, ditampilkan. Ya, mereka sudah banyak buat video. Raffi Ahmad aja udah ribuan, Baim Wong juga udah 600-an dalam channel dia gitu loh. Jadi wajar kalau YouTube menampilkan video mereka itu di beranda gitu loh. Smart dong. Ya walaupun saya itu bukan orangnya smart bener, belum tentu, saya juga bukan orang smart gitu loh. Tapi setidaknya saya belajar untuk smart. Ke grup, kalian harus bagikan video ini dan like, komen aja asu anjing, tolol anjing. Nah, sekali lagi saya katakan kepada kamu bahwa ketika kamu ingin mau nge-like atau men-share video seseorang, video dari YouTube orang lain, itu tidak ada pemaksaan. Ya, kalau saya pribadi, menurut saya konten video itu menarik, saya akan share, saya akan like. Nah, tapi kalau tidak, ya saya diam aja, saya cukup lihat. Atau mungkin tidak sampai habis saya lihatnya gitu. Udah saya ganti. Tolong bijak untuk menggunakan media sosial gitu ya. Karena kita di media sosial ini jejak digital kita pasti terekod, pasti terekam. Jadi apa yang kita ucapkan juga pasti suatu saat akan muncul, apalagi yang namanya video. Jelas orangnya kelihatan. Tentu saya lagi pakai masker gini juga pasti tahu. Saya pakai masker karena ini ya, social distancing. Video ini sebanyak-banyaknya jelasin kenapa kalian harus mendapatkan hadiah lebaran dari Rans Entertainment. Jangan lupa kasih tahu akun Instagram kalian supaya kita bisa komunikasi. Ya, jangan lupa di komen kenapa kalian ingin banget dapat hadiah, dan silakan hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian, jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting, bukan kita memberikan kepada orang yang mampu, yang memang dalam keadaan yang susah. Jelas dalam opening video giveaway-nya, Raffi Ahmad mengatakan kami memberikan kepada orang yang tidak mampu, bukan kepada orang yang mampu. Tolong beritahu keperluan di komennya gitu. Kenapa gitu? Kenapa butuh giveaway ini? Karena apa gitu? Ya. Seandainya ada orang yang mampu yang dapat giveaway itu, artinya itu rezeki dia gitu loh. Ya. Bukan dibodoh-bodohin. Ya.
silakan. Saya katakan bahwa saya bilang, ketika kamu ingin memberikan sesuatu terhadap orang lain, tolong lihat. Dan di sini Raffi membuktikan itu gitu. Dan jelas diucapkan oleh Raffi bahwa kami memberi kepada orang yang tidak mampu, bukan kepada orang yang mampu. Nah, kenapa siapa sih nama YouTubernya ini? Kenapa kamu komplain? Kenapa kamu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak diucapkan oleh seorang YouTuber? Yang tersinggung itu bukan Raffi Ahmad doang, bukan Baim Wong doang. Yang tersinggung itu salah satu fans Raffi, fans-fansnya Baim, ya, subscribernya Raffi, subscribernya Baim, terutama timnya gitu loh. Tim Rans Entertainment, tim Bapau itu pasti tersinggung. Kenapa gitu? Karena mereka yang bekerja, mereka harus ngambil gambar, mereka harus ngedit gitu loh. Itu pasti tersinggung. Coba kita lihat nanti di belakangnya, apakah mereka tersinggung? Pasti, kalau saya mengatakan pasti. Nah, kalau misalnya kalian mau bantu kita juga untuk menyalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kalian bisa rekomendasiin orang-orang yang kalian tahu sangat amat membutuhkan hadiah dari kita, hadiah. Nah, di sini ada kalimat yang saya anggap menarik dari Nagita. Kalau kalian ingin merekomendasikan orang-orang yang tidak mampu yang ingin hadiah dari kita, silakan sampaikan. Nah, di sini berarti bukan hanya orang yang mendapat giveaway gitu. Ya, bukan hanya orang yang menang. Jadi seandainya kita punya teman ya atau keluarga atau apa, kita menganggap bahwa di saat ini mereka tidak mampu akibat dampak dari COVID ya, dari COVID-19, sampaikan. Mungkin bisa akan mereka bantu gitu. Niat tulus itu tolong dibantu lah, kalau ada seseorang yang punya niat tulus, tolong kita dukung, bukan kita maki-maki kayak seperti bahasa siapa sih namanya, tolong ditulis deh di komen dah namanya, ini apa, ini YouTuber ya. Lebaran dari kita. Ya, pokoknya kita akan memberikan hadiah lebaran ini untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Totalnya Rp1 miliar, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Pokoknya subscribe Rans Entertainment. Dan juga kalau lebih lagi dan kita sedih diskusi. Ya, komen yang banyak di semua sosial. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia megang uang, jadi mereka itu bodoh-bodohin kita. Aduh, dasar tolol anjing. Mentang-mentang kalian itu kaya, kalian menyombongkan kekayaan kalian, terus membodohin kita yang nggak tahu apa-apa, suruh subscribe kalian, suruh nonton video. Kalau saya lihat dari gestur berbicaranya si YouTuber ini ya, sedulurku ya, dia masih terpengaruh minuman keras ya. Ya kalau bahasa ininya mabok. Tapi yang membuat saya rada aneh gitu ya, ketika dia mabok, dia buat video, dia bisa ngedit ya, kemudian bisa upload ke YouTube, rasanya juga mabok dibuat-buat nih. Kenapa masih ada kesadaran dia untuk mengedit video, menguploadnya? Nah, saya juga pernah merasakan mabuk berat sampai tidak bisa jalan. Tapi ketika saya ingin buang air kecil, ketika saya ingin kencing, saya ke kamar mandi walaupun dengan cara merangkak. Jadi kalau dibilang dia mabuk nggak juga sih. Cuman memang dari gestur dia bicara ya, kemudian dari mata, dari sorot mata, dia memang sepertinya terpengaruh dari minuman keras kalau saya melihatnya. Video kalian
tolol, dapat uang 1 miliar lebih mendekati anjing. Tolol anjing. Gua kasih tahu ya buat kalian semua, jangan nonton video Baim Wong, Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Aduh, itu semua bohong, itu settingan. Nah, di sini selalu mengatakan bohong, settingan. Oke, ketika kita berbicara, ketika kita menuduh seseorang, ketika kita berbicara seseorang bahwa orang itu bohong, ya, orang itu menipu, orang itu berbuat curang, artinya kita sudah punya bukti otentik yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita tampilkan sebagai bukti bahwa mereka nipu. Sekarang saya tanya dalam video ini, apakah saudaraku YouTuber ini dia menunjukkan bukti bahwa Raffi Ahmad dan Baim Wong itu nipu? Itu dia. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, artinya di sini nanti saudara kita ini akan terkena imbas dari ucapannya. Ya, analoginya seperti kita bermain bola kaki atau ya, bola tenis ketika kita lempar ke dinding tetapi pantulannya itu mengenai wajah kita, itu akan lebih sakit sebenarnya. Jadi tolong dibuatlah buktinya gitu. Ini loh, paling tidak ada video mengatakan memang benar gitu, settingan, memang benar Raffi Baim itu nipu, bohong, ya, penipuan publik gitu. Ya, mungkin efek dari penipuan tadi ya pasti ada terhadap Raffi dan Baim kalau mereka menipu. Tapi sampai saat ini saya lihat subscribernya Baim dan Rans Entertainment itu makin gila, makin melesat. Jadi kalau nggak ada bukti jangan ngomong nipu, jangan ngomong bohong. Dapat uang 1 miliar, dapat uang 1 miliar anjing. Gampang itu nyari uang anjing, tolong. Aduh. Bagi kalian nih, jangan mau dibodoh-bodohin sama mereka nih. Nih sekarang nih, dia itu misalkan ada yang dapat nih, dia itu orang bayaran dari mereka, terus dimasukin, ya saya dapat uang, terima kasih buat Baim Wong, terima kasih buat Raffi Ahmad. Itu semua bohong, itu semua settingan. Video bikin orang tertarik dengan uang 1 miliar anjing, mau 1 miliar dari mana, segampang itu anjing. Oke, saya lucu, saya boleh jadi kembali dia mengulang video segampang itu ya. Tidak, saya katakan sekali lagi, bagi Raffi Ahmad dan Baim Wong tidak terlalu sulit untuk mendapatkan uang 1 miliar dari hasil kerja keras mereka ya, tidak terlalu. Kita aja yang kerja keras, kita nggak, ya untuk jangankan mendapatkan 1 miliar, saya katakan tidak, jangankan mendapatkan 1 miliar, 500.000 aja megah. Itulah. Jadi ya logikanya kita berpikir itu, mereka siapa, mereka bekerjanya apa, pendapatan. Raffi Ahmad sekali dipanggil stasiun TV aja udah berapa gitu harganya. Baim Wong sekali membintangi sebuah film harganya udah berapa gitu. Bukan harganya, harga Baim dijual atau harganya Raffi Ahmad, enggak, bayaran mereka intinya gitu, bayaran mereka. Lucu, bener, kamu bener-bener lucu. Kamu bilang kita viewer yang dibodoh-bodohin, sebenarnya kami yang bodoh. Kita dibilang ya bahasanya maki-maki, seakan-akan kita melihat video ini, melihat video dia kan kita seakan-akan ini maki-maki gitu. Makanya teman-teman viewers yang melihat videonya saudara kita YouTuber viral ini, ya viral
karena kebodohan dalam tanda kutip ya. Maklum ya, sabar, positif thinking aja menyikapin, karena bahasanya juga sih terlewat kasar. Tapi ya dimaklumin aja deh. Kalian nih jangan mau dibodoh-bodohin sama mereka. Nah, setiap beranda itu nongol video mereka yang bagikan. Kalau Anda mau dapat uang senilai 1 miliar, kalian harus bagikan ke grup. Di setiap beranda itu video mereka. Ya wajar lah. Rans Entertainment aja video yang diupload sudah berapa? Coba hampir 1000-an lebih kalau nggak salah. Mbak Imong mengupload video di Bapau Channel itu sudah 600-an. Ya, mungkin lebih. Jadi wajar lah YouTube memberikan apresiasi meletakkan video mereka di beranda, apalagi yang viewernya banyak, apalagi yang live. Rans Entertainment by Paula, videonya aja masih dalam tahap mau ditayangkan, itu sudah banyak yang nunggu. Nah, video kita siapa yang mau nunggu, bro? Kamu jangan iri, saudaraku yang YouTuber viral. Jangan iri. Ya kalau kamu ingin video kamu ditampilkan di berandanya YouTube, buat video sebanyak-banyaknya, kreatif dalam membuat video. Gitu loh. Ya sekedar share ya, bukan ini gitu. Jangan menjadi seorang sarjana S4 lah. Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Pamali kalau bahasa Sundanya. Bahasa Batak Mardo Saho. Itu dia. Kalian harus bagikan video ini dan like, komen aja kasu aja, tolol aja. Video ini sebanyak-banyaknya jelasin kenapa kalian harus mendapatkan hadiah lebaran dari Rans Entertainment. Jangan lupa kasih tahu akun Instagram kalian supaya kita bisa komunikasi. Ya, jangan lupa di komen kenapa kalian ingin banget dapat hadiah, dan silakan hari lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian, jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting, bukan kita memberikan kepada orang yang mampu. Itu ya bahasanya didengarkan, saudaraku yang lagi viral. Raifel mengatakan dengan keperluan yang sangat penting. Di saat-saat seperti ini banyak sekali orang yang perlu, dimana kita pada waktu itu harus menjalankan ibadah puasa, mau lebaran, kena dampak COVID-19. Mereka punya niat baik tapi kamu bilang nipu. Ya. Seandainya kamu tadi kirim DM ke Raffi Ahmad atau Nagita atau ke Mbak Imong bahwa ada loh di sini keluarga yang lebih membutuhkan begini, mungkin mereka akan bantu. Gitu loh. Ya, kita tidak bisa membantu materi, setidaknya kita bisa membantu moral lah terhadap saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda kekurangan akibat dampak COVID ini gitu ya, dampak COVID-19 ini gitu. Jangan tidak bisa membantu tapi malah merusuhin. Yang memang dalam keadaan yang susah. Nah, kalau misalnya kalian mau bantuin kita juga untuk menyalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kalian bisa rekomendasiin orang-orang yang kalian tahu sangat amat membutuhkan hadiah dari kita, hadiah lebaran dari kita. Ya, pokoknya kita
kita akan memberikan hadiah lebaran ini untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Pokoknya subscribe Serans Entertainment. Dan juga kalau Instagramnya lagi, dan kita sedih tugas. Ya, komen yang banyak. Kalian anjing tolol dapat uang 1 miliar lebih mendekati anjing. Tolol anjing. Gua kasih tahu ya buat kalian semua yang nonton video Pak Imrom, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, aduh, itu semua bohong, itu settingan. Yang melihat bohong atau tidak itu teman-teman viewers ya, bukan provokasi dari kamu saudaraku, bukan. Ya. Kalau kamu katakan tolol apa segala macam ya, kalau saya mengatakan bahwa yang tolol itu kamu, bukan teman-teman viewer ya. Yang tolol itu kamu ya. Dari mana kok kamu dikatakan? Ya karena kita lihatlah, karena ketololan kamu efeknya nanti akan kamu rasakan gitulah. Saya hanya bilang bahwa kamu harus lebih bijak lagi lah gitu ya, untuk menggunakan sosial media. Mungkin ya kalau saya bilang ya ini jangan terulang lagi untuk kamu gitu, saudaraku YouTuber viral. Kasihan saya lihat kamu mah, bener. Dapat uang 1 miliar, bagi-bagi uang 1 miliar anjing. Segampang itu nyari uang anjing, tolong. Aduh. Bagi kalian nih, jangan mau dibodoh-bodohin sama mereka nih. Nih sekarang nih, dia itu misalkan ada yang dapat nih, dia itu orang bayaran dari mereka, terus dimasukin, ya saya dapat uang, terima kasih buat Pak Ibu, terima kasih buat Raffi Ahmad. Itu semua mau, itu semua settingan video. Ya terima kasih lah kalau orang, walaupun dia katakan bahwa orang-orang itu dibayar, ya terima kasih lah udah dibayar. Apa yang diberikan oleh orang kita terhadap kita wajib mengucapkan terima kasih loh. Ya tapi kalau pemberiannya macam yang saudaraku sampaikan dengan pemberian makian atau apa, itu mah bukan terima kasih, terima tampar lama-lama gitu loh. Atau kalau bahasa di sana mah tabok, terima tabok gitu, bukan terima kasih. Bikin orang tertarik dengan uang 1 miliar anjing. Mau 1 miliar dari mana? Segampang itu anjing. Uang 1 miliar. Kalian nih jangan mau dibodoh-bodohin sama mereka kan. Setiap beranda itu nongol video mereka yang bagikan. Kalau Anda mau dapat uang senilai 1 miliar, kalian harus bagikan ke grup. Kalian harus bagikan video ini dan like, komen aja kasu anjing, tolol anjing. Video ini sebanyak-banyaknya jelasin kenapa kalian harus mendapatkan hadiah lebaran dari Rans Entertainment. Jangan lupa kasih tahu akun Instagram kalian supaya kita bisa komunikasi. Ya, jangan lupa di komen kenapa kalian ingin banget dapat hadiah, dan silakan hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian, jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting, bukan kita memberikan kepada orang yang mampu, yang memang dalam keadaan yang susah. Nah, kalau misalnya kalian mau bantuin kita juga untuk menyalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kalian bisa rekomendasiin orang-orang yang kalian tahu sangat amat membutuhkan hadiah dari kita, hadiah lebaran dari kita. Ya, pokoknya kita akan memberikan hadiah lebaran ini untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Pokoknya subscribe Serans Entertainment. Dan juga kalau Instagramnya lagi, dan kita sedih tugas. Ya, komen yang banyak di semua sosial media kita.
Oke, sedulurku, ya dari apa yang saya lihat tadi, ada satu kesimpulan yang bisa saya ambil di sini dan perlu juga saya sampaikan kepada sedulurku sekalian, bahwa bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Jaga lisan kita ketika kita menyampaikan segala sesuatu di media sosial, khususnya video, karena rekam jejak digital kita itu pasti akan terlihat, pasti akan ketemu. Kemudian saya katakan bahwa kita tidak perlu menghujat orang lain. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat sesuatu, selagi kita tidak dirugikan secara materi dan moral, untuk apa kita menghujat mereka? Kecuali kita dirugikan secara materi, secara moral, ya mungkin bisa kita iniin ya, hujat kembali. Kemudian saya sampaikan buat saudaraku YouTuber yang tadi menghujat Baim dan Rapi, segera minta maaf sebelum kasus ini sampai ke ranah hukum, karena di sini saya lihat kalimat-kalimat saudara tadi sudah melanggar undang-undang ITE juga. Syukur-syukur Rapi dan Baim bisa atau mau menerima penyelesaiannya itu dengan cara kekeluargaan. Tapi kalau sudah ke ranah hukum, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena udah hukum yang berbicara gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya reaksi. Silakan sedulurku komen di bawah ini. Mana tahu ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya minta ampun. Buat Raffi dan Baim, tetap semangat, kan karya-karya kalian yang terbaik untuk subscriber dan viewer kalian. Mudah-mudahan dengan apa yang kalian lakukan, dengan sosial eksperimen yang kalian lakukan, itu menjadi amal jariah bagi Baim dan Raffi. Jangan lelah untuk berbagi. Itu saja mungkin dari saya bukan orang baik, tapi saya berusaha untuk berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.